Selamat pagi, Pak Inggi. Pagi. Oke, ini kegiatan hari ini luar biasa rupanya Sumber Kerajaan mendapatkan jatah kaitannya dengan pengobatan paru gratis. Ya, saya selaku Kepala Desa Pemerintahan mengucapkan terima kasih ke pemerintahan yang luar biasa, di mana beliaunya mau memfasilitasi untuk kesehatan di masyarakat kami, khususnya di TBC paru-paru ini. Ya. Bahkan di TBC ini akan dicari orang yang punya gejala TBC dan akan diobati sampai sembuh gratis. Sampai sembuh. Programnya gitu. Iya. Jadi saya dengar ini informasinya enggak semua desa Pak ya mendapatkan kegiatan seperti ini. Ya, enggak semua desa. Ya memang program ini mungkin nantinya bergulir. Cuma Kecamatan Pakis alhamdulillah pada tahun ini dapat gitu. Dapat ya. Ya. Informasi untuk hari Rabu ya, yang mungkin hari ini nggak bisa datang itu bisa mendatangi di Sumber Pasir ya. Untuk itu nanti mungkin dari Kepala Desa akan memfasilitasi masyarakat yang nggak bisa hadir hari ini dengan adanya mobil ambulan ya. Mungkin bisa difasilitasi diantar ke Sumber Pasir ya. Mungkin ini bisa dikoordinasikan mungkin saja. Siap. Okay. Karena kemarin untuk undangan kita udah maksimal melalui kader-kader yang ada, kader kesehatan untuk membagikan undangan kepada orang yang dianggap ada gejala, ada indikasi, ada gejala itu. Apa dari undangan yang disebar sekarang yang sudah hadir berapa persen ini Pak Igi? Perkiraan ini udah 20% masuk. Oh masih 20% ya. 20%. Ini kegiatannya sampai jam berapa ini? Sampai jam 1. Sampai jam 1. Oke. Jadi warga masyarakat masih diberi kesempatan sampai jam 1 siang ya? Ya memang dalam undangan itu kita buat gelombang per jam 20 orang karena nanti ada scan dan sebagainya ya. Sampai di agenda undangan itu sampai jam 1. Jadi 20 orang per setengah jam, 20 orang gitu. Mungkin itu kemarin pensiasatan biar nggak numpuk. Iya. Jadi undangan itu udah ada jamnya. Iya. Per 20 orang itu yang kemarin atur sama panitia sama perangkat desa gitu. Ya, karena kita tetap melibatkan perangkat desa untuk mengatur itu semua. Iya, memang kepala desa harus cerdas gitu ya. Iya. Jangan sampai nanti ada layanan gratis begini, misalkan nggak terjadwal, misalkan ada beberapa tahap sehingga ngumpul bareng itu. Luar biasa. Ya karena kemarin saya tanya dari tim medisnya saya tanya untuk medis scan ini kira-kira makan waktu berapa gitu kan, kemarin beliaunya ke sini dulu konsul dengan saya. Ya perkiraan Pak satu orang itu makan waktu 15 menit. Berarti kan kita buat per 20 atau 5 menit, 10 menit. Berarti kita buat undangan per jam. Sehingga nggak numpuk gitu. Oke. Pastinya warga desa Sumber Kerajaan ini wajib bersyukur ya dengan adanya pengobatan gratis terkait kegiatan pagi hari ini ya. Ya, khususnya pemerintah sangat bersyukur ya. Juga masyarakat insya Allah ya lebih bersyukur karena biasanya kendala TBC ini kan sulit berobatnya, sekarang udah difasilitasi gratis gitu. Sampai sembuh. Gratis ya. Ya sampai sembuh. Jadi bagi masyarakat yang punya BPJS maupun tidak punya BPJS terkait dengan TB paru ini pelayanannya gratis. Gratis sampai sembuh. Mungkin ada lagi Pak Igi yang perlu disampaikan kepada warga. Kalau kami ya saya ucapkan terima kasih kepada tim medis yang khususnya dari pemerintahan pusat ini yang telah berupaya untuk ke desa-desa, dan juga terima kasih kepada panitia desa, kader kesehatan. Mudah-mudahan kita lakukan ini bermanfaat bagi masyarakat. Amin. Saya sekali lagi ucapkan terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya demikian tadi ya beberapa wawancara yang kami lakukan ya, baik dari pihak pemerintah kabupaten sampai pemerintah desa ya, sampai ke Ketua Pelaksana ya kerjasama Indonesia Amerika terkait dengan TB paru ini. Ya mungkin itu liputan pagi hari ini. Ya akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini kami akan minta kejelasan ya terkait dengan kegiatan pemeriksaan kesehatan paru terpadu menggunakan foto ronsen. Ini sebuah fasilitas yang ada di Desa Sumber Kerajaan yang didatangkan dari nggak tahu dari mana. Untuk itu kita akan minta kejelasan tentang kegiatan ini. Oke, selamat pagi dengan Pak siapa ini Saya Bobi Vila Suprianto Pak dari Yuset Bebas TV.
dari USAID ya. Ya, jadi program ini adalah program kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Amerika dalam upaya eliminasi TB. Saat ini Indonesia menduduki peringkat kedua beban TBC terbesar di dunia. Jadi salah satu upaya dan konsep pemerintah pusat adalah untuk eliminasi TB yang dilakukan tidak hanya dengan kami, dengan USAID, tapi juga banyak mitra untuk mengupayakan eliminasi TB di Indonesia. Oh, salah satunya jenengan yang ini kerjasama Indonesia Amerika berarti ini ya. Betul. Jadi semua anggaran ini berarti di backup dari ini ya, Pak ya, dari USAID ini ya. Betul. Jadi dukungan dari USAID Bebas TB adalah untuk penemuan kasus, Pak. Penemuan kasus. Penemuan kasus. Jadi salah satu yang kita lakukan di sini pemeriksaan kesehatan paru terpadu ini adalah penemuan kasus TBC yang dilakukan di luar fasilitas kesehatan. Jadi yang Di ada luar di, fasilitas yang ada kesehatan. di komunitas. Jadi salah satunya adalah upaya mendekatkan layanan pada masyarakat, kemudian menemukan kasus yang ada di masyarakat. Karena saat ini banyak beberapa kasus ditemukan hanya di fasilitas kesehatan. Tapi bagaimana yang di luar fasilitas kesehatan? Nah, ini upaya mendekatkan untuk menemukan kasus itu. Nah, di Indonesia program USAID Bebas TB ini bekerja di 4 provinsi, jadi 4 di Sumatera Utara, di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Nah, di Jawa Timur kami bekerja sementara ini kami bekerja di 5 kota kabupaten dengan beban TBC yang tinggi. Yang pertama di kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Malang, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Banyuwangi. Ya. Nah, Untuk di Kabupaten Malang sendiri ada berapa titik mungkin Pak? Di Malang sendiri kami tentunya bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, Pak. Kami tidak bisa bekerja sendiri. Nah, bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, kemudian bekerja sama dengan Puskesmas dan lintas sektor untuk menentukan dan memilih. Nah, kebijakan pemilihan kecamatan dan lokasi adalah merupakan pilihan dukungan dan kebijakan yang ditentukan oleh Dinas Kesehatan. Kami bekerja di sementara ini untuk penemuan kasus ini kami bekerja di 4 kecamatan. Yang pertama adalah Kepanjen, yang kedua adalah Pakis, yang ketiga Pagir, dan yang keempat Poncokusumo. Nah, kegiatan ini sebenarnya sudah di-launching pada 21 Agustus kemarin. Nah, ini akan berlangsung setiap hari pindah-pindah, setiap kecamatan 1 kali selama 15 kali. Terus setelah apa kegiatan hari ini, atau mungkin begini Pak ya, karena kegiatan ini sangat dibutuhkan ya bagi warga masyarakat ya, agar informasinya itu misalkan bisa diakses dengan baik, dalam artian di saat misalkan ini periodiknya jelas, misalkan hari ini di Kecamatan Pakis, misalkan besok di mana mungkin bisa dijelaskan nggak Pak? Sudah. Jadi biar kan bisa Pak ya, nanti misalkan kegiatannya di Kecamatan Pakis, tapi misalkan ada warga dari desa lain kan bisa bergabung, bisa Pak gitu ya? Bisa. Tentunya untuk penemuan kasus tidak semua orang bisa di foto ronsen, Pak. Ya. Jadi kita punya 5 kriteria. Yang pertama adalah kontak serumah. Jadi misalnya saya TBC, berarti ada seluruh anggota keluarga di serumah itu kita anjurkan untuk foto ronsen. Kalau untuk itu tadi sudah dijelaskan Pak ya. Jadi secara teknis ya dari meja 1 sampai meja berapa tadi ya, itu di saat ada ya berbagai kejadian ya yang tadi sudah dijelaskan ya. Kami hanya ingin terkait kegiatan ini ya, harapan saya biar terpublish dengan baik ya, jadi pengertiannya biar masyarakat nanti misalkan yang hari ini nggak bisa datang di Kecamatan Pakis ya, untuk berikutnya setelah ini di mana Pak, mungkin ada jadwal? Setelah ini minggu depan hari Selasa itu atau hari Rabu kalau tidak salah, itu ada di Sumber Pasir. Jadi masyarakat yang mungkin tidak ter-screening pada hari ini, yang sudah masuk data sasaran itu bisa ikut di. Nah, itu untuk hari apa Pak, Sumber Pasir? Hari Rabu. Hari Rabu ya. Jadi silahkan sebenarnya bisa menghubungi teman-teman puskesmas. Oke. Jadi pasti misalnya hari seperti hari ini sasaran 160, mungkin hanya datang 100, yang 60 mungkin saat ini sedang bekerja, sedang ada kesibukan atau memang tidak bisa, itu silahkan untuk nanti pada screening berikutnya di Sumber Pasir bisa mengikuti kegiatan yang ada di sana. Kalau memang tidak bisa datang secara langsung ataupun kesulitan,
mohon dikoordinasikan dengan puskesmas dan pemerintah desa. Dengan pemerintah desa. Karena di desa pun sudah ada ambulan desa. Nah, ada petugas TB ya di desa. Di desa ada ambulan desa yang bisa mengantar. Ambulan desa. Nah, ini pentingnya ke depan untuk eliminasi itu ada kerja-kerja kolaborasi, tidak kerja dinas kesehatan sendiri, tetapi dengan pemerintah desa, pemerintah kecamatan, Babin Kantipmas yang ikut memotivasi warga. Oke. Kan setiap desa itu kan rata-rata sudah ada ini Pak ya, mobil ambulan ya. Apakah itu menjadi salah satu fasilitas yang harus memfasilitasi terkait dengan TB ini? Tentunya yang namanya ambulan atau siaga desa diberikan sepenuhnya layanan pada masyarakat. Artinya memang kalau ada layanan misalnya seperti yang saya ceritakan tadi, kalau hari ini tidak dilayani untuk tidak bisa datang, mau ke sumber pasir monggo, itu pemerintah desa harusnya bisa melayani. Oh, jadi itu salah satu yang salah satu yang harus difungsikan mobil ambulan, jangan sampai nanti berangkat sendiri aja misalnya. Jadi bisa sebenarnya Pak. Yang penting semuanya kan direncanakan dulu, tidak bisa mendadak gitu ya. Ya. Karena yang nganter juga pamong atau perangkat desa di sini, maka perlu koordinasi dulu. Oke. Ya Pak, mungkin cukup Pak ya terkait dengan kegiatan ini. Semoga kegiatan untuk pagi hari ini masyarakat tersasar, betul-betul mendapatkan informasi sehingga bisa datang ya. Jadi masyarakat yang tersasar tadi kalau memang hari ini nggak bisa hadir di sini, bisa mengikuti jadwal kegiatan berikutnya hari Rabu di Sumber Pasir Pak ya. Oke. Ya mungkin itu Pak yang bisa informasikan kepada masyarakat ya. Terima kasih Pak ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini berada atau anamnesa ya. penderita kalau perlu nanti dari meja 2 langsung menggunakan ke foto meja ronsen yang ada di mobil ini. Dari meja 4 dianalisis oleh dokter, kemudian ada kaitannya dengan di situ ditentukan ini gejala TB apa enggak. Kalau gejala TB disuruh rongsen ke mobil pelayanan, kalau enggak langsung diedukasi atau dilakukan penyuluhan, kemudian bisa pulang. Liputan ya, jadi untuk layanan ini. Oke Pak, saya mau diinformasikan Pak ya, katanya dengan layanan ini prosesnya bagaimana Pak? Mulai pendaftaran awal. Untuk proses pelayanan ini, pendataan awalnya dilakukan oleh petugas desa, misalkan oleh Bu Bidan atau perawat yang ada di desa, terutama yang ada kaitannya dengan TBC, misalkan kontak serumah, misalkan satu penderita tinggal di rumah A, lah itu satu rumah itu harus diperiksakan semuanya, mulai yang balita sampai dewasa. Kemudian adalah istilahnya kontak erat. Kontak erat itu yang terjadi misalkan sering kumpul dengan tetangganya, atau misalkan Pak Guru, Bu Guru ngaji sering kumpul dengan murid-muridnya, yaitu muridnya yang paling tidak 6-8 jam itu sering kumpul dengan Pak Guru, Bu Guru tersebut, juga dilakukan kontak erat ya. Dari kontak erat itu disimpulkan kita undang ke sini untuk dilakukan pemeriksaan mengenai masalah TB. Nah, sampai di layanan di balai desa ini, penderita kemudian dilakukan di tinggi badan, pengukuran tinggi badan, berat badan di meja 1. Dari meja 1 kalau agak ada indikasi kontak erat langsung atau kontak serumah, langsung ke meja berikutnya Pak. Langsung ke meja berikutnya, meja 2. Monggo ke sana. Tapi kalau ada indikasi untuk kontak atau kumpul dengan pasien TB, itu dilakukan langsung ke meja 3. Ya, coba langsung menuju ke mejanya aja Pak. Iya, jadi ya nggak boleh. Jadi untuk penderita yang ada indikasi kontak erat atau kontak serumah, itu kita lakukan langsung ke meja 3 untuk dilakukan pemeriksaan rongsen. Ini meja 3-nya di sini. Dilakukan di meja 3 untuk dilakukan rongsen. Ya. Nah, selanjutnya. Terus untuk penderita yang tidak ada kontak atau dari
umum kita undang, misalkan tidak ada kontak dengan penderita TB, tidak ada kontak erat, kontak serumah, tapi dia mengalami gejala batuk yang lama atau lebih dari 2 minggu, itu langsung dilakukan di meja 2, dilakukan screening. Maksudnya screening apa? Anamnesa mengenai penyakit TB, pernah kumpul penderita TB, atau pernah kontak penderita TB enggak. Tapi kalau dia enggak pernah kontak dengan penderita TB, tapi dia merasakan batuk yang sesak atau batuk yang brok-brok produktif, itu dilakukan anamnesa di sini. Setelah anamnesa, kemudian ada indikasi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, diserahkan ke dokternya di meja 4. Ya, dari meja 4 ini kemudian dokter mengadakan analisa, oh ini perlu foto apa enggak. Kalau perlu foto langsung ke foto, ke layanan mobil. Kalau enggak perlu foto, kita langsung dilakukan pemeriksaan edukasi atau pemeriksaan penyuluhan mengenai penyakit TB, kemudian dilakukan di meja 5 ini, Pak. Dari meja 5 ini dilakukan penyuluhan dan lain sebagainya. Setelah di sini penderita dianjurkan ke meja 6 untuk selanjutnya bisa pulang, ya. Nah, untuk khusus di meja 4 kalau penderitanya itu difoto, hasil fotonya enggak yang sudah difoto di meja 3 tadi, tapi hasil fotonya enggak meyakinkan atau kurang jelas, akan dilakukan pemeriksaan TCM, tes cepat molekuler berupa dahak. Di sini mengeluarkan dahaknya di luar sana, dilakukan pemeriksaan dahak untuk dianalisis masalah TBC-nya lewat laboratorium. Gitu. Untuk kegiatan pagi hari ini apa ada kelanjutannya, mungkin berapa hari atau periodiknya? Khususnya untuk kegiatan hari ini tidak ada periodiknya, khususnya yang tadi dilakukan pemeriksaan mantuk tes atau suntik di lengan, itu juga salah satu penunjang pemeriksaan TB. Nanti 2 kali 24 jam akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dia terindikasi penyakit TB atau tidak. Oh, jadi kalau misalkan ada terindikasi, puskesmas, nanti akan dihubungi Pak ya dari pihak desa, misalkan atas nama ini untuk ditindaklanjuti ke puskesmas ya. Iya, setelah dilakukan 2 kali 24 dilakukan pembacaan, kemudian kita kirim ke puskesmas. Ini misalkan ada indikasi TB, kita obati di puskesmas. Oh, tidak ada indikasi TB, kita lakukan juga ke puskesmas, namanya dikasih TPT atau pengobatan terapi pencegahan TBC. Jadi baik yang ada indikasi penyakit TB atau yang untuk dilakukan pengobatan, untuk yang tidak terindikasi penyakit TB tapi ada gejala, kita berikan TPT atau terapi pengobatan anti tuberkulosis. Gitu. Oh ya. Terus terkait kegiatan ini apa ya? Ini kayak anggaran segala macam apa dari pemerintah ini desa segala atau anggaran dan segala macam ini langsung kita dari tim pemberantasan anti TB, jadi ada pihak swasta, vendornya di swasta, jadi desa tidak perlu mengeluarkan biaya sepeser pun, mulai dari kebutuhan untuk pemeriksaan, mulai rongsen sampai foto sampai kemudian pemeriksaan laboratorium, semuanya dilakukan gratis, baik yang punya BPJS maupun tidak. Oke. Terus dari informasi ini, di saat masyarakat itu mendapatkan informasi dari Bapak tadi, misalkan masyarakat itu merasa ada apa ya gejala-gejala itu, masyarakat merujuknya harus kemana Pak? Kalau untuk selain kegiatan ini, kalau masyarakat ada kegiatan begitu, bisa menghubungi kader TB-nya yang ada di desa. Ya, maaf saya ulang lagi, di setiap desa ini kita mempunyai kader TB, satu desa 2 orang, bisa menghubungi itu atau langsung ke puskesmas menghubungi bagian PJTB. Dari itu nanti akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut selain kegiatan tersebut. Ya. Kayaknya yang perlu penekanan kepada masyarakat Pak ya, soalnya terkait dengan BPJS ini kan masyarakat masih banyak juga Pak ya yang belum punya BPJS ya. Ini pastinya masyarakat nggak harus ada rasa ketakutan Pak ya di saat menemukan ada indikasi gejala-gejala yang diinformasikan terkait dengan TBC tadi, langsung ke puskesmas Pak ya, pasti dilayani dengan baik gitu Pak. Dilayani semua, dilayani dengan baik, baik yang punya BPJS maupun tidak. Kalau untuk TB semua dilayani mulai pemeriksaan awal,
pengobatan sampai pemeriksaan akhir pengobatan semua dilakukan dengan gratis. Gratis. Ya, ini yang perlu diketahui ya bagi warga masyarakat ya. Jadi di saat ada gejala-gejala Pak, batuk Pak ya, Iya. batuk yang disertai sedikit sesak ya. Berdahak ya, itu kayaknya ada indikasi, langsung aja menuju ke puskesmas Pak ya. Tanda-tanda yang jelas untuk TBC adalah batuk, kemudian nafsu makan menurun, berat badan menurun, kalau malam tanpa beraktivitas akan merasa meriang atau berkeringat dingin malam menjelang pagi, misalkan jam 1, jam 2, itu tanpa aktivitas penderita akan berkeringat dingin atau berkeringat. Nah, itu salah satu Gejala-gejala. pasti TB. Oke. Mungkin dari pihak ketiga mungkin ada yang perlu kami ini Pak ya, kami minta informasinya ya. Terkait kegiatan ini saya harus dengan Bapak siapa ini? Dengan Bapak Bovi dari Dengan Bapak Bovi. Oke. Ya.